Dan ada marketing, sales, bagian research, product development, ya banyak sih. Itu juga nggak nyangka. Karena dulu kan awalnya itu cuma dari 3 orang ya. Hanya 3 orang, itu tahun 2000... Tahun 99. Tahun 99. 99 kita mulai dari tugas sekolah. Nah, jadi emang sampai sekarang mereka kayak segini besar tuh udah nggak nyangka banget ya. Tugas sekolah 3 orang, sekarang jadi perusahaan yang lebih dari 140 orang. Wow, luar biasa ya. Ini padahal hanya 14 tahun. 14 tahun. Gimana ini kok bisa berkembang begitu pesat? Apakah karena ya memang Indonesia juga pasarnya untuk internet, online, social media tinggi, atau ada faktor-faktor lain yang mendukung perkembangan seperti itu? Sebenarnya ya, salah satunya emang internet Indonesia memang lagi berkembang banget sekarang ya. Apalagi semua orang lebih sosial, pakai internet, bisa untuk Twitter, Facebook kan segala macam. Dan di lain pihak juga karena Kaskus nih ada simbiosis mutualisme antara usernya dengan kita. Banyak juga user di Kaskus yang akhirnya mereka bisa sharing informasi, cari berita, kemudian jual beli barang. Nah, jadi akhirnya mereka senang nyangkut di Kaskus gitu. Jadi interaksinya kuat banget. Jadi ini betul-betul satu atap yang segala macam aktivitas. Ini lebih ke komunitas kan ya Kaskus ya? Kita berangkat dari komunitas. Dari komunitas sampai saat ini kita ada lebih dari 20.000 komunitas. Komunitas mulai dari sepeda lah, komunitas piara ikan hias, kemudian komunitas layang-layang segala macam. Jadi ada semua. Layang-layang ikan hias juga ada. Kaskus ini kan Andrew bilang tadi tugas sekolah. Ini sekolah apa tuh waktu itu? Oh, dulu saya sekolah di Seattle, itu di Art Institute of Seattle. Itu sekolahnya bikin web design, grafik dan web design. Jauh sekali sekolahnya waktu itu. Karena dulu emang udah demen bikin website, tapi di Indonesia tahun 97, 98 tuh belum ada perusahaan sekolahan yang ngajarin graphic design, web. Jadi pas ada temen yang udah berangkat duluan ke Seattle, mereka pas balik ke Indonesia bilang, Drew, ini di Amerika nih lagi booming-boomingnya industri internet. Nah, ada sekolahnya namanya Art Institute, kenapa nggak ke sana? Ya, akhirnya ya ngerayu-rayu orang tua, bilang pengen dong sekolah luar negeri. Pasti gitu. Mahal. Ya, terus akhirnya orang tua bilang, waduh ini biaya mahal nih. Kalau dibiayain ke Seattle bisa, tapi usahain ntar kerja di sana. Nah, tapi karena namanya udah dikasih lampu hijau, jadi nekat lagi begitu. Andrew kenapa bisa tertarik ke web design? Padahal kan masih belum banyak ini portal-portal ataupun website yang kita miliki ya. Sebenarnya awalnya dulu emang demen chatting. Dulu zaman dulu kan lagi rame tuh IRC ya. Ya, IRC, kemudian ya sering-sering chatting-chatting, download lagu MP3 segala macem. Nah, akhirnya pas paman saya tuh dia ada usaha mebel, furniture mebel, dan dia tuh pas lagi mau pameran ke Jerman, mau bikin web, dia mau pameran jadi disuruh bikin website. Nah, akhirnya saya bikin website, kemudian website yang dia itu salah satu yang produsen furniture di Indonesia yang pameran di Jerman kemudian punya website. Nah, akhirnya dapat order banyak. Ya, masih langka ya. Masih langka. Akhirnya dia dapat order banyak, kemudian dia bilang, wah ini ternyata website bagus juga lo ya. Jadi dapat banyak order. Nah, akhirnya dari sana jadi makin senang. Akhirnya lihat zaman dulu kalau kita bikin website tuh ada counter. Setiap orang datang, counternya bertambah. Nah, itu yang bikin saya jadi senang. Oh, 5 orang datang, 6 orang datang, 10 orang datang. Nah, itu yang bikin jadi kayak menarik. Gitu ceritanya. Jadi ternyata karena sang paman punya bisnis mebel, jadi kamu lari ke website design. Kalau sekarang kan hampir orang aja punya website sendiri ya. Mereka bisa blogging, bisa punya .com sendiri. Nah, tapi waktu itu guru yang ngajarnya itu apa instruksinya persisnya? Sehingga kamu melahirkan yang namanya Kaskus. Sebenarnya dia tuh suruh bikin website, personal homepage yang isinya jelasin, kan ini kan baru semester pertama, jadi gurunya bilang kalian bikin website yang jelasin tentang diri kamu. Nah, tapi karena saya kan kayaknya baru ke Amerika, kemudian nggak ngerti apa-apa, nggak punya pengalaman yang bisa sharing bagus-bagus, akhirnya saya dulu tertarik sama portal berita Detik. Jadi saya akhirnya bikin satu-satunya waktu itu satu-satunya. Jadi akhirnya saya ikutin kayak portal berita, tapi ternyata susah karena portal berita kan harus punya wartawan, punya jurnalis dan harus diupdate terus. Nah, tiap jam. Akhirnya kita nggak bisa ngejar. Nah, akhirnya bilang udahlah kita rubah formatnya jadi semacam komunitas, jadi forum. Jadi yang user generated konten, dan dia orang-orang bisa masukin konten. Nah, targetnya kan sebenarnya karena kamu kan di Seattle waktu itu, jadi targetnya untuk siapa persisnya? Bukan belum orang Indonesia di Indonesia kan? Bukan, dia dulu malah targetnya untuk orang Indonesia yang lagi sekolah di luar negeri.
Jadi itu kumpulan anak-anak yang mahasiswa-mahasiswi yang tadinya misalnya mau sekolah di Seattle, kemudian mau pindah ke LA. Nah, mereka pakai Kaskus untuk, saya mau pindah ke LA, cari temen, nah misalnya gitu sih. Jadi awal-awalnya kira-kira berapa membernya waktu pertama kali? Pertama banget itu paling cuma 20 dan itu pun teman-teman semua. Ya, kemudian ya grow terus ya. Itu lucu karena Facebook juga mulainya kan seperti itu kan, mulai dari kampus dan lain sebagainya, akhirnya menjadi situs yang dipakai oleh semua orang. Nah, waktu membesarkannya, ini kan sekarang kalau saya lihat itu salah satu ya website yang paling populer dan secara komersil juga lumayan kan sekarang sebagai bisnis. Nah, itu mendatangkan ide untuk jadikan bisnis itu kapan? Karena ini kan masih sebagai tugas sekolah kan? Iya, sebenarnya dari awal kita nggak pernah mikir Kaskus bakal bisa jadi bisnis ya, karena lebih di start dari hobi, passion, seneng. Kita buat bikin gosip-gosip, kemudian karena saya bikin website ternyata ada orang datang aja yang bikin saya senang. Nah kemudian 2008 saya ketemu sepupu saya Ken Din, dia bilang dia sekolah juga di Seattle juga, datang ke Seattle, kemudian dia bilang ini kayak Kaskus nih semacam kayak gunung emas nih, kenapa nggak di monetize, dibikin usaha. Kemudian 2008 dia paksa saya balik ke Indonesia, kemudian saya juga masih nggak yakin kalau gitu kan, akhirnya sampai one day saya pas lagi nongkrong di salah satu mall, kemudian saya lihat ada lagi nongkrong lagi nunggu temen, ternyata ada orang buka laptop pakai Kaskus. Nah itu hari pertama saya ngelihat user yang pakai Kaskus di dunia nyata. Nah itu yang bikin saya jadi kayak iya kayak seneng banget gitu. Okay. Bye Seattle. Tapi kita minum dulu ya. Boleh, ini saya tamu tapi kita lanjutin habis ini. Oke. Pada awal mula pendiriannya, pertumbuhan Kaskus bisa dibilang sangat lambat. Kesulitan terbesar dalam pengembangan Kaskus saat itu adalah menggait pengguna internet untuk bergabung. Dalam 1 minggu saja, mereka hanya mampu mengundang paling banyak 3 orang. Kondisi itu bertahan selama mereka sekolah dan bekerja di Amerika. Melihat kondisi itu, pria yang akrab dipanggil Mimin, plesetan dari kata admin oleh user Kaskus ini, sempat tak yakin kalau Kaskus dapat dijadikan ladang bisnis yang menggiurkan. Namun kini keraguan Andrew pun terhapuskan. Kaskus menjadi salah satu forum online untuk komunitas yang terbesar di Indonesia, dengan ribuan komunitas yang bergabung di Kaskus. Ya, Andrew, saya sendiri tertarik sebenarnya kan di dunia internet online portal, karena waktu itu juga ada astaga.com ya, tahun 99, dan saya masih ingat itu waktu Kaskus juga udah pertama kali namanya mulai kedengeran ya, dikit-dikit. Mulai kedengeran, tapi modelnya dari awal tidak pernah beranjak dari situs komunitas ya? Enggak, itu dari awal soal komunitas, karena kita tahu ya komunitas itu orang Indonesia demennya demen nongkrong ya, demen kumpul-kumpul. Kalau di warung kopi sekarang masih kumpul-kumpul temen-temennya ya selalu bergerombol gitu. Jadi ya akhirnya pas kayaknya. 1 juta pengguna pertama kapan tercapai? Itu kayaknya sudah 2008. 2008. Oh, jadi dari tahun 2000 sampai lama juga ya, 8. Waktu kita balik ke Indonesia 2008 tuh kita punya member baru 360.000. Nah kemudian dari sana baru 2008 kemudian tuh langsung melonjak banget ya. Apa kira-kira yang membuat itu? Pasti ada usaha untuk marketingnya, promosinya dan lain sebagainya. Karena kalau ya kita tahu kan kalau misalnya membuat orang itu membayar untuk menggunakan satu situs pasti nggak mungkin ya. Tapi saya lihat ini kan Kaskus udah oke lah dari segi bisnis. Itu bagaimana caranya? Ya jadi waktu dulu ya itu maksudnya kalau kenapa mereka pertama kan harus mencari member ya. Jadi berarti kan harus banyak orang yang login karena kan di situ nanti usernya semakin tinggi kan semakin tinggi juga nilai situsnya kan. Sebenarnya kita juga dulu 2008 tuh kita tertolong oleh banyak telco ya. Telco kan dulu lagi zaman-zamannya semua mobile, kemudian internet, Facebook. Ya. Jadi itu yang membuat industri ini marketnya akhirnya ya mulai mau coba main internet. Nah, jadi kita pas balik 2008, kemudian ya ini semua orang main internet, kemudian penduduknya makin banyak yang penggunanya. Jadi ya kita tertolong juga oleh itu. Di lain pihak juga kita mereka pasang iklan juga di Kaskus. Kemudian ya mereka saling sharing. Akhirnya pas 2008 tuh Kaskus juga mulai agak sedikit berubah ya.
kita dari komunitas, kemudian karena komunitasnya semakin ramai, kemudian banyak orang jualan barang, nah kita mulai masuk ke jual beli. Itu laku sekali pasti laku kan. banget, sekarang aja biasanya di Facebook, Twitter udah mulai jualan udah banyak, Instagram pun juga jualannya. Tapi pengguna kan nggak harus bayar kan? Pengguna harus bayar. Jadi hanya dari advertising. Nah, awal-awal untuk mendapatkan pengiklan itu kan harus ada efek promosi. Ya, itu susah banget. Susah banget, apalagi awal-awal kreativitas yang digunakan. Dulu sih kita kalau orang pakai Kaskus, mereka banyak brand-brand yang ke Kaskus takut karena mereka bilang kalau kita pasang iklan di Kaskus pasti iklan kita kalau bagus atau jelek bakal ada komennya. Dan ini orang tuh pada takut. Di brand pada parno, takut banget, wah kalau saya pasang iklan di Kaskus ntar saya bakal dijelek-jelekin brandnya. Nah, sampai akhirnya ya kita harus edukasi mereka. Kemudian kita bilang, beda nih kalau iklan di internet ini lebih terukur. Yang lihat berapa orang, yang klik berapa orang. Nah, akhirnya kita edukasi terus tuh di tahun pertama. Sampai akhirnya ya kita dapat brand-brand besar seperti beberapa bank juga pasang di kita. Akhirnya kita punya image makin bagus gitu. Nah, ngomong Kasakusuk ya? Kasakusuk. Kenapa waktu itu nama yang dipilih? Ya, sebenarnya kita mau nyari kata yang lebih gampang diingat. Seperti kita tahu kayak Google, Yahoo itu kan nggak ada arti tapi gampang diingat. Jadi waktu itu kita bilang kita Kaskus kayak ya udah Kasakusuk, soalnya kita banyak di jalan banyak orang chit chat gitu ya. Jadi ya banyak kusuk-kusuk segala macam. Kita bilang lah Kasakusuk kayak deh. Ternyata Kaskus. Namanya hoki ya. Namanya hoki. Dijadikan dari tugas sekolah sampai menjadi bisnis. PT itu tahun berapa persisnya? Itu 2008. Oh, 2008 ya. 2008. Jadi waktu itu ada Andrew, ada Ken, si sang sepupu yang ikut ke Seattle, dan siapa lagi? Dan kita waktu itu ada salah satu perusahaan marketing branding yang kita pakai untuk bantu kita untuk rebranding Kaskus. Karena waktu sebelum 2008 itu kan Kaskus kelihatannya lebih seperti situs underground. Orang-orang yang nggak lebih kayak underground gitu, nggak ada yang tahu. Tapi Belanda kita bilang kita harus lebih vokal sekarang nih. Akhirnya kita pakai perusahaan untuk marketing yang akhirnya bantu kita untuk di rebranding Kaskus image. Nah, itu kan berarti ada perubahan dari segi bisnis ya. Mungkin kalau dulu hobi main di laptop di kamar sendiri, tapi sekarang kalau saya lihat wah ini satu lantai isinya orang-orang yang programmer dan mendedikasikan diri untuk membesarkan Kaskus. Itu kan berarti harus belajar bisnis, belajar marketing, belajar lain sebagainya. Itu bagaimana? Saya lihat Andrew kan masih, apalagi waktu itu masih sangat muda. Iya, sebenarnya ya saya beruntung. Baru lulus. Saya beruntung itu saya ada partner dengan Ken ya. Ken tuh lebih di sisi kayak bisnisnya, dia lebih gimana ngatur company segala macam. Kalau saya kan dia yang punya itu pikirannya. Karena kalau saya kan lebih di programmer, saya lebih programmer dan saya ya foundernya. Itu nerdnya. Iya, nerdnya. Jadi pas dia Steve Jobs-nya. Jadi kombinasinya pas gitu. Nah, terus sejalan perjalanan, tapi ya saya dan Ken nggak pernah kerja di perusahaan yang lebih dari 4 orang. Jadi selalu di perusahaan kecil. Mendadak kita sekarang ada 100 orang, 150 orang. Nah, akhirnya kita tahu nih kita udah saatnya kita harus cari CEO yang lebih profesional. Karena kita lihat belajar juga dari Google ya. Google ada Eric Schmidt datang sebagai CEO. Jadi kita lihat wah kayak kita harus cari CEO yang lebih mumpuni, ngerti gimana caranya ngembangin kasus ke next level gitu. Iya. Kita ambil minum lagi ya. Tea time. Tiap hari di kantor? Tiap hari kantor. Terus ngapain aja, kan udah ada CEO? Iya, karena kan lebih role sebagai founder ya. Jadi kayak ya sebagai bapak dari anak-anak. Tapi kadang-kadang kalau nggak di kantor, masih anak-anak tapi. Kalau nggak di kantor kadang ya meeting di luar dengan klien gitu aja sih. Nah, ini rata-rata teman-teman di sini mereka usianya masih muda-muda. Masih muda-muda, ya, banyak kan muda-muda. Oke, kalau dari segi kompetisi ya, saingan yang ada sekarang, karena kan sekarang udah mulai banyak situs-situs lain. Kira-kira yang terberat siapa? Terberat sebenarnya kalau bilang saingan kita nggak pernah nganggap mereka semua saingan ya, karena kan industri ini masih berkembang, jadi masih butuh banyak edukasi ke masyarakat apa sih internet gitu. Jadi kita malah senang nih dengan ada pemain-pemain besar dengan investor yang besar juga dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini mereka akhirnya ya mengedukasi market. Dan mereka begitu udah masuk internet, mereka jadi pinter kan. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata nggak cuma ada situs A loh, ada juga yang B, ada C, ada D. Dan pengguna internet tuh nggak ada yang loyal, semua tuh bakal pindah suatu saat. Zaman dulu kita main Friendster, Facebook keluar semua pada pindah Facebook kemudian ada Twitter, pindah Twitter. Friendster udah kemana ya? Hilang ya. Jadi tuh nggak ada yang loyal. Jadi cuman gimana caranya kita sebagai pemilik situs harus bisa kita bikin konten kita semenarik mungkin supaya mereka balik lagi. Itu sih yang paling. Kamu sendiri tiap hari cek ini? Tiap hari pasti cek Kaskus. Ikut ini nggak? Ikut thread ini? Kalau chatting di situ? Saya lebih sering aktif yang di berita politik, kemudian di
lounge yang lebih topiknya lebih ringan-ringan, sama ya kadang-kadang lihat di hot rate tadi yang halaman depan Kaskus itu yang menarik. Nah, ini kan sudah 14 tahun, dan apalagi kan Indonesia juga dalam 14 tahun itu banyak sekali perubahan. Kamu merasa bahwa kehadiran Kaskus ini banyak mempengaruhi mungkin pertukaran pikiran, ide dan lain sebagainya? Kamu lihat sendiri Lihat banyak banget. Apa yang paling mengesankan buat kamu? Mengesankan ya, sekarang jadi orang lebih bisa cari informasi di Kaskus. Kemudian juga yang paling terasa efeknya adalah banyak orang sekarang bisa jual beli barang di Kaskus, ini yang akhirnya yang menggerakkan ekonomi juga ya. Dan kemarin juga akhirnya saya juga dapat penghargaan juga dari Menteri Koperasi karena penggerak UKM. Jadi ini ya sebenarnya ya senang, ternyata yang dulunya saya bikin iseng-iseng kok sekarang bisa jadi jadi kayak untuk orang lain itu sebagai mata pencarian. Jadi mereka bisa jualan barang di Kaskus. Kamu sendiri cita-citanya apa? Apakah ini Kaskus nanti 5, 10, 15 tahun ke depan masih akan berkutat di sini? Atau kamu punya hal-hal lain ya? Ya, kita Kaskus selalu pegang teguh di 3 pilar ya. Kita di komunitas, kemudian di jual belinya, e-commerce, dan di payment system. Karena kita juga sekarang lagi bikin namanya Kaspay. Ya kita tuh pengen punya bayangan suatu hari seperti PayPal itu ya. PayPal gitu. Nah, jadi ya ini yang kita lagi berusaha banget untuk buat ya. Meskipun sekarang udah Kaspay tapi kita belum push banget. Nah, jadi kita 3 ini yang akan kita fokusin sih saat ini sih. Andrew sendiri dari kecil geek ya? Saya suka geek sih sebenarnya dari SD ya. SD itu saya udah mulai demen namanya komputer. Jadi komputer pertama dikasih komputer Mac yang masih kotak gitu. Iya, nah, saya juga punya itu ya. Masih kotak banget. Dan kayak TV kecil TV ya. Kecil, ya. Dan hitam itu putih lagi. Hitam putih ya, terus ya kadang-kadang ya demennya dulu dari kecil udah demen coding, programming. Bahasa programming pertama itu adalah GW Basic, zaman dulu Basic gitu. Jadi itu akhirnya dari sana mulai suka bikin iseng-iseng bikin program-program kecil lah gitu. Nah, kalau supaya ini kan sekarang sudah banyak sekali kan situs-situs yang lain yang sebenarnya bisa grab ya audience-nya. Nah, itu apa yang membuat kamu merasa bahwa aduh ini ada tantangan berat, saya harus hati-hati dan saya harus betul-betul menjaga supaya saya nggak kehilangan apakah itu momentum ataupun kesempatan? Ya, itu sebenarnya itu sempat di salah satu yang agak kita khawatir waktu tahun 2011 ya. Begitu banyak investor asing, website asing yang masuk ke Indonesia dengan di backup oleh uang dari investor yang sangat banyak. Jadi 2011 akhirnya kita sadar nih kalau kita nggak punya backingan salah satu grup besar yang bisa mensupport Kaskus, kita bakalan mati gitu. Jadi akhirnya waktu pas 2011 akhirnya kita syukur-syukur kita dapat partner dengan GDP Global Digital Prima, itu salah satu anak perusahaan jarum. Jadi dan itu akhirnya yang membuat kita bilang oke, jadi sekarang kita bisa bersaing dengan mereka gitu, bisa bersaing dengan yang luar-luar. Gitu. Oke, Andrew sendiri ya dari hari ke hari ngantor di sini dan ini sampai sekarang fun-nya itu masih ada atau dianggap bahwa wah ini udah mulai jadi pekerjaan nih yang fun masih ada karena sekarang pun ya meskipun emang tiap hari ke kantor tapi kita sekarang nih mulai sering-sering nih anak-anak yang programmer kita juga kita mulai kirim training dan trainingnya kadang-kadang ke Singapura, ke Silicon Valley dan bulan Juli ini ada di San Francisco. Jadi kita belajar gimana caranya karena ini kan Silicon Valley kan tuh pusatnya semua untuk internet ya. Jadi kita butuh kesana untuk belajar gimana caranya untuk content management, kemudian develop server yang bagus. Jadi ya sekarang sih masih fun karena ini industri ini mesti berkembang terus dan kita harus ikut-ikut kayak conference segala macam. Dan Andrew sendiri masih terus belajar. Saya mulai tahun ini mulai lebih sering mau keluar-keluar kayak belajar dari kalau nggak juga ntar butek juga ya nggak. Ya, dan kuncinya memang inovasi kan. Di sini harus dari segi konten dan lain. Dari awal sampai sekarang udah berapa ganti penampilan kita udah ganti 3 kali. Pertama 2008, kemudian terakhir yang 2012 dan yang baru ya terakhir yang minggu lalu kita baru revamp tampilan kita. Oke, sekarang ini saya lihat di Indonesia kan banyak sekali anak-anaknya yang kreatif apalagi di bidang IT seperti ini dan ini saya yakin mereka semua terinspirasi. Bayangkan 35 tahun dari 3 orang, sekarang 140 orang dalam waktu 14 tahun ya, 15 tahun. Itu kira-kira resepnya apa yang membuat Kaskus itu sukses atau membuat Andrew sendiri itu sebenarnya sukses? Intinya adalah kita harus passion nih, ngerjain sesuatu itu harus sabar. Karena Kaskus dari awal dari sejak 99 sampai 2006 itu nggak ada penghasilan. Kita benar-benar karena
sana ini semua dimulai dari hobi. Karena hobi ya, karena cinta, karena memang suka dan mendadak suatu hari Kaskus bisa menghasilkan uang dari hobi, akhirnya jadi senang banget. Jadi akhirnya kita ngerjain sesuatu yang kita suka, kita passion, mendadak dapat duit, itu kan apa nggak perfect banget gitu. Nah, jadi itulah yang bikin Kaskus ada sampai sekarang, dan saya juga tetap suka anak-anak sekarang itu dimulai dari hobi. Jadi dan passion. Jadi kalau menurut saya sih anak-anak muda nih sekarang kalau mau untuk terjun ke dunia internet, yang satu tuh harus jangan mikir buat hari ini besok langsung sukses, itu nggak ada yang namanya one Jadi night. 8 tahun pertama tidak ada spesial pun yang masuk ya. Jadi nggak ada yang namanya one night sukses, itu nggak ada. Kita butuh pengorbanan waktu, kemudian ya determinasi, kemudian ya itu yang paling penting sih. Kalau misalnya mendadak dalam 8 tahun pertama itu, misalnya tahun keempat saya udah putus asa, tutup, mungkin nggak ada kasus sampai sekarang gitu. Nah, jadi ya itu harus dimulai dari passion, ngerjain sesuatu dengan hobi, kemudian ya jangan mikir Kaskus. Oh, Kaskus kok kayak gampang banget, sekarang udah besar. Udah lama, 14 tahun perjalanannya. Jadi ya jangan putus asa gitu intinya sih.